Aduh, kenapa pakai turun sih? Sumpah ini lu ngapain pakai turun? Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi di channel aku Novitan. Kali ini aku mau ajak kalian camping di salah satu camping ground yang ada di Ciloto. Namanya itu adalah Lembah Pasir Sumbul Pintu 4. Di sini aku camping gak sendirian, aku ditemani dengan berbagai satwa atau berbagai hewan. Mulai dari yang lucu, rusuh, sampai yang menggelikan. So, buat kalian, simak terus ya videonya. Hari ini puncak gak terlalu ramai nih, karena ini hari Sabtu. Terus gak ada one way, gak terlalu ramai banget. Dan cuaca hari ini alhamdulillah cerah banget. Insya Allah clear, pandangannya jadi luas. Nanti aku akan mulai perjalanan lagi, itu pasti puncak pas ya. Ya aku akan kasih tahu rute menuju Pasir Sumbul Pintu 4 Parabon. Aksesnya seperti apa, bagus apa enggak, nanti bisa dilihat aja. Ke sebelah kiri nih bekas udah ditanami pohon-pohon lagi nih, bekas Hibis Park dulu. Sekarang udah nggak ada puing-puingnya. Terakhir aku kesini masih ada puingnya tuh, sekarang udah nggak ada. Oke, nanti aku lanjut lagi ya perjalanannya. Hari ini puncak benar-benar sepi. Apa mereka masih di tempat wisatanya ya? Kayak nggak minggu kemarin tuh yang long weekend tanggal 12, ini tanggal 31 Mei 2025. Puncak sepi banget. Nggak banget sih, tapi sepi, nggak kayak weekend-weekend biasanya. Terus juga nggak ada one way. Cuacanya lagi terang banget. Tadi biasanya tuh adem, dari mulai sebelum pelataran tuh biasa udah adem. Nah, udah mulai adem puncak tuh di sehabis pelataran tuh, di pelatarannya. Ini terik banget. Sekarang sekitar jam 10-an deh kayaknya nih. Masih terik banget. Awannya bergumpal, bagus banget. Nah, perjalanan itu dimulai dari sini nih, dari Puncak Pas. Ini aku nggak akan skip, jadi kalian bisa tahu patokannya di mana aja. Masya Allah ya, lagi clear banget nih, lagi bagus banget cuaca puncak hari ini. Jadi kalian nggak bingung nanti arahnya kemana, belok mana, maksudnya ya intinya adalah nggak bingung jalannya menuju ke Pasir Sumbul 4 dan keadaan jalannya seperti apa. Aku nggak akan skip untuk video perjalanannya. Nah, kita udah memasuki Cianjur. Jadi Pasir Sumbul Pintu 4 ini terletak di Ciloto. Ciloto itu udah masuk Kabupaten Cianjur. Sebenarnya deket dari Puncak Pas tuh, deket banget sih ke sana. Nggak yang terlalu jauh banget. Masih oke lah buat camping-camping di daerah puncak yang nggak jauh dari Jakarta. Wah, ada kafe baru tuh kayaknya, namanya Puncak Asri. Lagi dibetulin tuh tadi. Nah, kalau untuk warung-warung yang di sini sih masih ada ya. Kalau yang di atas tadi udah nggak ada semua warung-warungnya. Ini walaupun terik, walaupun clear seperti ini, tapi udaranya sejuk. Tapi yang nggak sejuk yang gimana banget, kayak biasaan puncak udah lumayan sejuk banget ya. Aku nggak tahu nih nanti sore akan hujan apa enggak, karena puncak tuh nggak bisa ketebak. Sekarang
clear nih, kalau ke kanan tuh ke Pasir Sumbul pintu 2 tuh. Sekarang clear, nanti tatonya sore hujan. Ya kadang cuaca tuh nggak bisa ketebak. Tenang banget ini mah puncak hari ini, nggak sedar-der kemarin pasti tanggal long weekend yang tanggal 12. Mungkin long weekend kali ini tuh jatuhnya liburnya tanggal merahnya tuh di hari Kamis. Nah di hari Jumat ada sebagian besar yang masih masuk kerja, ada sebagian besar yang memang cuti bersama, jadi kebagi gitu loh antara cuti bersama dan ada juga yang masuk kerja. Jadi kayak Sabtu Minggu biasa aja gitu, kayak Sabtu Minggu pada umumnya. Jadi nggak termasuk yang long weekend banget, kecuali memang kantornya itu hari Jumatnya cuti, jadi memang mereka tuh long weekend. Tapi ya gitu lah, pokoknya intinya kebagi antara yang Jumat masih ngantor atau yang Jumat udah libur gitu. Jadi mungkin nggak sepengaruh itu ya ke puncak. Atau mungkin bisa jadi mereka masih ada di destinasi-destinasi wisatanya, masih ada di hotel, di villa, dan di camping ground mungkin. Jadi mereka udah nanjak dari kemarin, hari ini masih ada di beberapa destinasi gitu. Mungkin nanti sore, ya aku nggak tahu sih, nggak bisa ngecek juga karena kan sekarang nanti aku mau camping. Ya begitulah pokoknya keadaan traffic puncak pada 31 Mei 2025. Sebelah kanan ada Save Village tadi. Nah ini masih lurus terus, walaupun dia terletak di Kabupaten Cianjur, tapi ini benar-benar deket banget sih dari puncak pas, deket banget. Nah, ngeri banget ya kalau kita ngeliat bus tuh kayak ngeri banget. Tapi kalau udah di dalamnya sih kayak biasa aja sih. Nah, di sini nih nggak jauh-jauh tuh ada Lembah Hijau Resort Hotel. Tuh yang ada mobil bus keluar. Aduh. Nah ini kita ambil ke kanan. Kita ambil ke kanan di Lembah Hijau Resort Hotel. Gak jauh kan dari Puncak Pas? Bentar, ini gantian dulu atau gimana ya? Nah ini hati-hati ya, jalannya tuh turunan. Ya lagi-lagi kalau di kamera tuh nggak begitu kelihatan banget, tapi ini turunannya yang nggak terjal banget, cuman lumayan. Jadi harus lebih hati-hati aja sih. Nah ini turunannya lumayan cukup panjang. Tapi kalau kalian lihat di kamera nggak begitu kelihatan loh guys. Karena juga aku agak aneh. Kadang tuh kalau misalnya kita ngelakuin perjalanan sendiri ya, sebenarnya tuh kayak turunannya tuh lumayan curam, tapi kalau di kamera mah nggak begitu kelihatan. Nah ini jalan turunan nih, tapi turunannya masih oke sih, masih sedikit landai, nggak curam banget, tapi lumayan panjang. Ini masih terus lurus saja. Nah ini jalanannya agak sedikit rusak di titik tadi, tapi masih oke kok, masih oke untuk dilalui. Ini juga ada angkot ke area dalam. Ini kemana ya jurusannya dia? Angkotnya. Coba nanti aku mungkin kalau ini aku cari info angkot ini ke arah mana. Jadi aku bisa kasih info ke kalian angkotnya ke arah mana. Nah ini juga turunannya lumayan nih.
Nah, turunannya lumayan. Jadi memang dia nurun, aksesnya nurun. Padepokan Judo Indonesia. Nah, biasa angkot tuh di kacanya ada ya. Ada jurusan kemana, ini nggak ada. Angkot kuning. Oh, dia jurusan Cipanas Puncak. Jurusannya Cipanas Puncak. Jadi angkotnya itu menuju Cipanas tuh. Ini banyak mobil yang parkir. Ada wisata kah di sini? Nah, ini setelah ini kita belok ke kiri ya, guys. Ke kiri. Nah, ini juga agak lumayan turun. Nah, ketemu sama Lembah Pinus nih. Alam Sagita. Ini kita masih lurus terus. Nah, udah Rasa Monte, kita belok kanan. Ambil yang jalur tengah nih, tuh camping ground Lembah Pasir Sumbul, 500 meter lagi. Nah, ini agak sedikit nanjak. Ini cukup satu mobil cukup sih ini. Jadi agak nanjak nih sekarang. Jadi kalau misalnya ada mobil dari arah sebaliknya, kita harus minggir dulu. Sebenarnya camping di sini bisa mobil, tapi aku lebih saranin kalau untuk mobil sih di Pasir Sumbul pintu 2 ya. Kalau di sini kalian tuh agak naik lagi, harus bawa perlengkapannya naik. Biasa kalau camping pakai mobil tuh banyak banget kan logistik yang dibawa. Nah, ini pemandangannya begini nih guys. Sebelah kanan ada kebun teh. Nah, tuh kalau ada mobil kita harus minggir dulu pelan-pelan karena jalanannya kecil. Deket banget kan dari puncak pas tadi, nggak jauh. Ini udah pada pulang nih, kita baru nanjak. Ini nanjak lagi sedikit. Jalanannya masih oke sih, nggak terlalu curam banget. Turunannya juga masih oke. Nanjaknya juga yang cuman kecil-kecil aja, nggak yang terlalu curam-curam banget, masih oke. Jadi kalau misalnya kalian bawa carrier gede juga masih bisa lah, masih oke. Ya ini dia. Harusnya di sini tapi ya. Iya mau camping Pak. Pintu 4 benar ya? Betul, pintu 4. Titip helm di mana ya Pak? Di sini aja. Di sini aja. Oke, nanti parkir motor dulu paling ya. Nanti ke sini lagi. Nggak bisa, ini kan lagi ada ini. Oke, nanti ke sini. Oh, ke situ ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Makasih Pak. Nah, ini kita parkir dulu. Parkir dulu, nanti bayar parkir motornya tuh 15.000. Ntar aku kasih deh, aku di situ ada price listnya sih. Oke, kita parkir dulu ya. Ya, untuk tarif penitipan kendaraannya, motor nginap itu 20.000, kunjungan 10.000, mobil nginap 30, dan mobil kunjungan 15.000. Ini pemandangan di depannya. Di sebelah sini tuh jalan raya.
parkir motor sebelah sana. Saya juga parkir di sebelah sini. Nah, ini tuh ada parkir di sebelah sana, tapi kepanasan. Kalau panas kepanasan, hujan kehujanan. Jadi bisa parkir di bawah. Jadi lebih aman. Jadi kalau panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Kasih. Ya. Berdua, Kak? Iya, berdua. Sudah booking sebelumnya? Sudah belum. Belum ya? Ya, Untuk perwakilannya atau sama siapa? Novi.
Rame ada nggak? nomor telepon. 08 rame A jalan Untuk yang malam ini belum datang. belum pada datang. Nah, Tapi udah udah banyak yang banyak booking. yang booking nggak? Di dalam kebanyakan yang kemarin. Kalau booking tempat itu di pantai dipatok gimana? Kalau di kita tuh bukan booking tempat, tapi Hmm. booking tenda. Oh, bener. Nah, Oh, tenda sewa. ya sewa tenda, jadi bisa request misalnya mau dipasang di mana. Oh, gitu. Tinggal kirim foto. Sip sip. Ini untuk tiket 2 orang satu aja di 70.000. Di sini juga terdapat musola dan tempatnya itu ada di dekat loket, di depan loketnya. Jadi buat kalian yang mau sholatnya nggak di dekat tenda bisa ke sini ya.
itu ventilasi kamu ya? Ventilasi kamu. Toiletnya itu di bagian sini, jadi nanti ini pintu masuknya kan ke sini, terus ke sana tuh. Nah, toiletnya itu di bagian sini, ada petunjuknya kok. Toiletnya tuh ada dua, yang sebelah sana dekat Bukit Camp dan yang ini. Dan aku lebih deketnya ke sini sih, jadi ke sini deh. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Toiletnya sendiri bersih kok dia, oke. Seperti ini. Kamu gede banget, gede sekali, gendut. Campingnya ditemenin ini. Ayo, mau kemana dia? Ayo, mau kemana? Ayo, ayo, ayo. Oh nih, ini beneran barbar nih ini. Awas, kamu kesana aja. Mana yuk? Mana? Mana? Gak bisa diusir loh dia. Dari tadi kucing kesini ngapain ya? Mau ikut camping. Wow. Ajak ke bawah sana, ajak ke bawah. Iya makanya. Awas Yuk, licin. sini. Wah. Camping di sini banyak ditemenin sama hewan. Tadi ada kumbang, ada kupu-kupu, terus ada kucing, sekarang ada monyet. Ngapain mereka? Hei, ngapain itu? So sweet banget mereka tuh. Iya. Pacaran. Hujan guys, di luar tadi gelap banget, terus juga ada kilat. Ini sih hujannya belum terlalu deras banget ya. Ini udah tutup tenda dulu, nanti niatnya mau makan malam, tapi nunggu hujannya agak reda dulu sih. Jadi ya kita liye-liye dulu aja, bersantai dulu aja.
sampai nanti hujannya benar-benar emang gak hujan gitu. Tapi kalau nanti hujan kemungkinan besar sebenarnya aku pakai flysheet sih, kemungkinan besar sih akan tetap jalan karena pasti harus tetap makan. Ya coba kita lihat lagi gimana nanti. Hujan. Pantesan ini dingin banget soalnya hujan kan. Dan kalau aku lihat dari weather forecast dia tuh 19 derajat Celcius dan ini dingin banget sih. Apa karena habis hujan kali ya. Dan sekarang udah jam 8.47. Ini hujannya udah mulai mereda, jadi kita mau makan malam dulu. Tapi beneran deh di sini dingin banget. Kayak tadi tuh kayak apa ya, sombong. Kok ini nggak sedingin Sumbul 2 ya? Sumbul 2 lebih dingin. Ternyata sekarang dikasih dingin nih. Dinginnya tuh yang benar-benar dingin gitu. Oke, kita siapin dulu. Karena nggak ada saringan, ya udah langsung aja ke sini ya kan. Oke, sudah. Sudah mulai rintik-rintik lagi nih, kayaknya mau hujan lagi. Jadi pas hujannya tuh nggak terlalu yang dingin banget, tapi setelah hujannya itu loh. Dan di sini tadi aku lihat kan 19 derajat Celcius ya. Tahu deh sekarang apakah sudah berubah? Harusnya sih masih sama, soalnya masih dingin juga.
Nah ini dia pemandangan dari tenda aku kurang lebih seperti ini. Jadi aku tuh di bagian atas. Di sini ada 3 area. Area ini tuh adalah areanya family area. Tapi karena memang malam Sabtu malam Minggu kali ya, ini banyak banget anak mudanya. Nah, nanti di sana itu adalah area bukit. Bukit, nanti di sebelah bukit itu ada area jungle. Nah, kurang lebih ini aku di bagian atas sih dan deket banget sama hutannya. Kalian jangan khawatir, untuk masing-masing area tuh ada kamar mandinya sendiri karena aku di area family. Jadi di sebelah sana itu kan pintu masuk, tuh nggak jauh dari situ ada toiletnya. Dan kalau kalian camping di area sini, di area jungle dan juga bukit, nanti juga ada toiletnya di sebelah sana deket. Nanti aku kasih lihat ya. Dan ini dia area family areanya. Yang tadi aku bilang tenda aku tuh ada di atas. Nah, tendanya tuh di atas sana. Kita keliling sebentar ya. Nah, untuk pintu masuknya sendiri nanti tuh ada di sebelah sana, di sebelah sini nih. Nah, kalian tuh langsung ketemu sama family areanya. Ini family area juga cukup luas ya, sampai ke bagian sini. Oke, kita sekarang mau ke bagian bukit campnya. Bukit Camp sendiri dia tuh harus ngelewatin ini nih, jembatannya. Nah, sebelum ke Bukit Camp, kalian tuh akan ngelewatin ini. Ini nggak boleh ya guys. Ini tuh rawa, jadi memang nggak bisa mendirikan tenda di sini. Ini dilarang untuk mendirikan tenda di sini. Oke, kita lanjut ke area Bukit Campnya. Nah, di sini bagus banget, kalian bisa foto-foto di sini. Ini bagus banget sih, kayaknya favorit banget sih buat spot foto. Nah, dan ini dia area Bukit Campnya, ada di sini, di sini, dan di sebelah sana. Di sini juga ada penyewaan tendanya. Kalau kalian nggak bawa tenda sendiri, bisa sewa di sini. Nah, dan di sini juga walaupun bukan area family, tapi banyak banget sih yang camping di area ini. Nah, ini pemandangan dari Bukit Camp, itu bagus banget sih. Kemarin aku sebenarnya mau di sini, tapi memang nggak ada space-nya, udah penuh gitu loh. Jadi akhirnya aku mojok ke sebelah sini. Oh iya, maaf ya kalau ngap. Soalnya agak nanjak juga sih. Tadi aku sempet jatuh di sini. Kemarin aku jatuh di bagian sini. Jadi kalian kalau misalnya kesini hati-hati ya. Pakai sandalnya jangan yang licin. Sebenarnya aku udah pakai sandal gunung ya. Tapi emang kurang hati-hati aja sih. Dan habis hujan, jadi aku jatuh 2 kali. Ini agak sedikit bengkak juga kakinya. Tapi masih oke sih, masih bisa dipakai jalan. Nah, sekarang kita memasuki daerah jungle-nya. Nah, yang tadi aku bilang di sini juga ada kamar mandinya. Kamar mandinya tuh deket loh. Nih, di bagian sini. Jadi untuk yang ngecamp di area bukit, di area jungle, itu kamar mandinya bisa ke sini. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ke dekat pintu masuk.
Dan di sini juga ada 5 pintu. Oke sih. Bagian sini yang tadi aku bilang ini adalah area jungle-nya. Nah, kemarin aku ngeliat di bagian sini banyak banget monyetnya. Di sini banyak monyet, jadi kalian kalau misalnya ngecamp di sini, jangan tinggalin sampahnya ya. Di sini tuh tempatnya memang lebih mojok dan lebih private. Ya, makanya anak-anak muda di sini pada suka juga nih sama area ini. Dan kalau kalian mau pulang, sebaiknya tuh sampahnya langsung dibawa aja ya. Karena di area pintu masuknya tuh ada tempat untuk buang sampah. Ada area untuk buang sampahnya, jadi mendingan jangan ditinggalin karena ya itu di sini banyak monyet. Nanti sampahnya diacak-acak monyet, kasihan petugasnya. Aduh, ini kayak ya udahlah ya, ini udah ngos-ngosan sih. Soalnya agak sedikit nanjak dan step aku tuh harus hati-hati banget karena tadi aku bilang jatuh, jadi agak sedikit trauma. Jadi gitulah guys. Untuk area ini cukup luas. Jadi kalau kalian nggak bawa tenda sendiri pun bisa nyewa. Nih kayak yang ini nih, semua nih tenda-tenda sewa. Soalnya warnanya emang seragam, dia pakai tenda ki. Dan ini ada satu area lagi paling mojok. Ini masuknya ke daerah Bukit Camp atau ya ini middle sih, tengah-tengah antara Bukit Camp dan juga jungle. Karena di sini Bukit Camp dan di situ jungle. Ini tempatnya ada di sebelah pojok sini. Aku nggak tahu sih namanya ini apa ya. Masih bukit kali ya. Nah, gitu deh. Dan di sebelah sana area family. Sebenarnya di sini buat kalian yang kalau nggak mau ngecamp atau cuma piknik doang bisa aja sih. Untuk harganya juga beda. Jadi kalau mau piknik nikmatin alam di sini juga bisa. Ini dia bekas tadi aku jatuh. Kalian di sini hati-hati ya guys. Soalnya licin karena habis hujan juga sih. Airnya dingin. Airnya jernih banget kan. Nah, dan ini area pintu masuknya. Kalian akan ngelewatin jembatan dan juga air terjun mini. Air terjun mini nggak tuh? Ini buat pintu keluar dan pintu masuk. Nah, ini buat ke bagian toiletnya. Banyak banget monyet-monyetnya. Sebelah sana. Nah, ini karena udah sepi, udah pada pulang, jadi mereka pada main nih. Tuh. Tapi mereka nggak ganggu sih, asal jangan naruh makanan di depan tenda aja. Biasanya mereka nyamperin. Dan jangan kasih makan mereka, nanti ya pasti nyamperin mulu. Banyak banget. Oh, sebelah sini ada. Sebelah sini ada. Ada yang di atas, tapi nggak kelihatan kayaknya dari kamera. Kecil, lucu banget kalau yang kecil.
Untungnya mau pulang. Ternyata ini lubang ular. Tadi ada ular di sini. Aduh, kenapa pakai turun sih? Sumpah ini lu ngapain pakai turun sih? Aku bingung jadi apa. Awas Beb. Awas, awas. Dia kesini, dia kesini, dia kesini. Oh my god. Ini berdua bercanda mulu nih. Jangan tuh. Oke, cek. Hei. Ayo. Nanti kenapa lagi? Ada apa? Aduh, ularnya ke bawah lagi. Itu tripod nih. Ngeri banget. Dari pengalaman camping aku kali ini, aku dapat pelajaran. Dulu aku pikir camping itu cuma bawa tenda, makanan, dan alat masak. Tapi ternyata alam gak sesederhana itu. Aku jadi sadar, camping itu juga soal kesiapan mental dan pengetahuan tentang lingkungan sekitar. Karena di alam bebas, kita bisa aja ketemu banyak hal tak terduga. Termasuk hewan liar yang awalnya gak pernah aku bayangkan. Mulai dari serangga, suara-suara asing di malam hari, sampai akhirnya aku sempat panik karena ada ular lewat dekat tenda. Dari situ aku ngerti satu hal penting. Sebelum camping, kita harus tahu potensi bahaya apa yang bisa muncul. Bukan buat nakut-nakutin, tapi supaya kita bisa siap dan gak panik saat kejadian. Karena pada saat kita masuk ke alam, kita bukan pemiliknya, kita cuma tamu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terus semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.